Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada pagi hari menjelang siang ini di dalam menghadiri salah satu majelis perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentunya saya yakin kepada semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang berharap akan meraih syafaat Nabi di hari akhirat nanti. Namun jika kita berfikir bersama, selain ketertinggalan kita tentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, coba sama-sama kita bercermin pada diri kita terlebih dahulu hari ini. Datangnya kita ke sini katanya mau minta syafaat. Datangnya kita ke sini katanya mau minta kebaikan dari Nabi Muhammad. Apakah kita sudah layak menjadi orang yang benar-benar meminta sesuatu kepada Nabi? Maka coba kita bercermin pada diri kita sendiri hari ini. Andai ibu punya anak, hari ini anak ibu minta dibeliin handphone sama ibu, tapi sudahlah dia minta, sopan santunnya nggak ada, etikanya nggak ada, kesungguhan di dalam meminta nggak ada. Kira-kira ibu mau beliin apakah nggak? Andai kata hari ini anak kita minta dibeliin mobil, bukan lagi handphone. Anak kita bilang sama kita, "Bu, saya mau mobil, beliin dong. Aku lagi pengen mobil." Tapi hari itu anak kita yang minta dibeliin mobil nyakitin hati kita. Karena mungkin dia melakukan sesuatu yang kurang ajar luar biasa, lalu menggores hati kita. Kira-kira tuh anak bakal kita beliin mobil apa kagak? Coba kita bayangin, hari ini anak kita datang ke kita bukan minta beliin mobil, minta beliin rumah. Ngerongrong minta beliin rumah. Tapi waktu dia minta dibeliin rumah sama kita, kitanya nggak dianggap jadi emaknya dia. Mau dibeliin apa kagak? Kita nggak mau beliin. Coba, kalau benar hari ini kita datang ke sini minta syafaat, kita udah sopan atau belum? Kalau betul hari ini kita datang ke sini minta syafaat, kita udah menjadi umat yang tidak melukai hati Nabi Muhammad atau belum? Dan kalau hari ini kita datang ke sini, kita pun meminta syafaat, coba kita tanya, kita sopan apa enggak sama Nabi? Kenapa saya bilang begini? Karena coba buktinya dari tadi nih, Maulid Nabi dibacakan, seberapa banyak dari kita yang khusyuk emangnya?
khusyuk di dalam mendengarkan maulid dan menyimak dibanding sama suaranya orang-orang yang saling berbicara, kayaknya nggak sinkron di maulid. Coba kalau kita ukur hari ini, kita yang datang katanya ngalap berkah, ngalap syafaat, tapi kita yang hari ini datang ke sini ngalap berkah, ngalap syafaat, tapi kita nggak benar-benar bersopan santun dengan Nabi Muhammad. Nah, kita sepatutnya malu, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini mic-nya boleh diganti kan? Bilang sama yang jaga sound gak usah diganti-ganti. Maaf. Ya. Coba kita ukur. Kita sama-sama ukur diri kita bersama. Kita datang ke maulid. Ibu kira syafaat yang kita minta itu senilai handphone? Enggak, Bu. Syafaat yang kita minta memang kita kira itu senilai mobil? Enggak, Bu. Syafaat yang kita minta ibu kira senilai dengan rumah harganya? Enggak, Bu. Syafaat yang kita minta kepada Nabi Muhammad itu bahkan gak bisa dibayar dengan dunia seisinya, Bu. Karena syafaat Nabi Muhammad adalah sesuatu yang paling dibutuhkan oleh umat. Kapan? Mungkin kita gak ngerasa ini sekarang. Tapi kapan kita paling ngerasa diri kita paling butuh sama itu syafaat? Tentunya pada saat dimana hari yang paling kita menakutkan untuk kita, hari yang paling menyulitkan bagi kita, tidak lain itu adalah padang mahsyar atau yang disebut dengan hari kiamat. Maka yang kita hari ini minta itu suatu perkara yang besar. Kalau kita datang ke maulid Nabi dengan permohonan yang besar, maka sopan santun harus jauh lebih besar. Kalau kita datang ke maulid Nabi, kita punya cita-cita yang besar, maka permohonan kita yang besar itu harus diiringi dengan tekad yang besar. Tekad apa? Tekad mau jadi umat yang benar. Kalau kita tahu permohonan dan anugerah syafaat itu tidak bisa dibayarkan dengan apapun juga, maka seharusnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang hari ini paling mencontohkan budi pekerti yang paling benar. Falidzalik kita kumpul hari ini di sini katanya dengan tema Syamsul Hub, atau bahasa Arabnya disebut dengan matahari cinta. Kalau kita baca maulid, kita akan selalu dapati di permulaan bacaan, setelah kita mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dapatin asyraqal badru. Asyraqal badru. Kalau kita lagi baca sambutan bagaimana caranya orang Madinah nyambut Nabi Muhammad, kita juga akan dapatin tola'al badru. Gitu ya. Tapi kita juga temukan gitu ya, bahwa ada penggalan kata-kata yang disebut mengenaan tentang Nabi Muhammad, berkenaan dengan Nabi Muhammad, anta syamsun anta badrun. Tapi lihat bait selanjutnya, anta fauqa nur. Engkau wahai Rasul, engkau itu umpama matahari. Engkau juga Rasul bisa diumpamakan seperti rembulan di malam hari. Tapi sejatinya mau kau matahari ataupun kau rembulan, sejatinya apa sejatinya? Kau itu cahaya di atas cahaya. Paham Rasulullah apa? Cahaya di atas cahaya. Makanya ada sebuah riwayat, katanya kala itu sahabat sedang berjalan keluar melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk
mengenakan kain atau jubah warna merah gitu ya, selendang warna merah, tetapi tiba-tiba saat itu bulan purnama sedang betul-betul sempurna. Kata sahabat, saya pandangin bulan, saya pandangin wajahnya Nabi Muhammad. Saya pandangin bulan, lagi-lagi saya pandang wajahnya Nabi Muhammad. Demi Allah, wajahnya Nabi Muhammad jauh lebih indah daripada rembulan yang ada. Demi Allah, katanya, wajahnya Nabi Muhammad jauh lebih enak dilihat daripada rembulan yang begitu sempurna. Dalam riwayat dikatakan lagi, sahabat yang bisa meriwayatkan tentang fisiknya Nabi Muhammad itu gak banyak. Ibu kalau belajar Syama'ilur Rasul, Syama'ilnya Nabi, gak banyak periwayat itu bisa memberikan gambaran tentang bagaimana indahnya wajahnya Nabi Muhammad. Waktu ditanya, kenapa? Kan yang hidup di zaman Nabi banyak. Semua sahabat itu kan berarti pernah melihat Nabi Muhammad. Tapi kenapa dari mereka gak banyak bisa cerita seperti bagaimana riwayat-riwayat yang kita dengar, bahwa Nabi Muhammad itu parasnya tinggi, tidak begitu pendek. Parasnya katanya wajahnya bulat, tidak panjang, tidak juga lebar. Wajahnya, hidungnya mancung, ibaratnya umpamanya seperti huruf alif. Bibirnya, ada tuh riwayat-riwayat yang begitu. Kenapa nggak semua sahabat bisa menggambarkan itu? Ada yang sederhana bu jawabannya. Ternyata para sahabat itu walaupun hidup di zamannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka katanya setiap kali kalau dudukan begini sama Nabi nih, kepalanya kagak ada yang dongak. Ibu bisa bayangin bagaimana sopan santunnya sahabat. Kenapa? Apakah nggak bisa dongak? Karena emang Nabi yang suruh mereka nunduk. Katanya mereka gak bisa dongak, nunduk aja. Sampai berapa banyak burung-burung itu menyangka kalau mereka itu patung ataupun kayu. Sehingga kalau sahabat lagi dudukan sama Nabi Muhammad, gak jarang ditemukan ada burung yang hinggap di kepala para sahabat. Berarti nandain apa bu? Kagak bergerak. Memang kalau diukur sama kita lagi maulid gimana? Yang kesemutan pindah sini, pindah situ. Ya. Iya, kalau diukur-ukur gitu sama maulid gimana tuh ya? Kira-kira ini sahabat. Kalau di depan Nabi Muhammad gak ada yang bergerak. Satu waktu ada yang nanya, kenapa mereka tidak bisa menatap sepenuhnya wajah Nabi Muhammad? Dijawab, ada nggak dari kamu yang bisa natap matahari yang sedang terik menerik? Ada yang pernah ngelihat matahari? Ada yang berani dongak matahari lagi di atas terus diliatin pakai matanya? Kuat mata kita ngelihatnya? Jangan lihat matahari, keluar rumah aja kalau matahari lagi terik pada pakai kacamata hitam dia. Betul apa enggak? Iya. Maka dijawab, salah satu alasan sahabat selain mereka menaruh hormat kepada Nabi Muhammad, ternyata berulang kali mereka mencoba menatap penuh wajah Nabi Muhammad, tapi mereka disilaukan oleh pancaran sinar wajahnya Nabi Muhammad. Makanya ibu kebayang gak? Pancaran sinar wajahnya Nabi Muhammad, kalau kita melihat matahari jaraknya berjuta kilometer ya, kita nggak kuat sama sinar itu. Kebayang nggak sama sinarnya wajah Nabi Muhammad yang kalau ditatap sama sahabat jaraknya cuman beberapa meter aja. Maka bisa kita lihat ya, seberapa bercahaya Nabi Muhammad. Ditambah memang katanya Nabi Muhammad sesuai dengan riwayat, beliau memang diciptakan dari salah satu cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana datang dalam sebuah riwayat yang menyatakan, Nabi sendiri yang mengatakan bahwa Allah menciptakan aku dari cahayanya. Ini gak sembarang cahaya. Kalau tadi Ustazah Mahani menyampaikan kutipan nasihatnya Al-Habib Umar bin Hafid, bahwa untuk melihat sesuatu yang bersih, katanya kita harus bersih. Betul gak? Untuk melihat sesuatu yang jernih, katanya kita juga harus jernih. Kadang-kadang ada orang gak bisa ngelihat air itu bening. Bukan salah airnya, bisa jadi matanya yang lagi sakit. Wujudnya Nabi Muhammad memang gak ada di depan mata kita. Beliau sudah dikebumikan dari 1400 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini orang masih bisa melihat cahayanya Nabi. Dari mana Ustazah? Coba kita lihat qasidah Habib Ali. Huwa nur airina dhiya'uhu wa fil hasyri dhillul mursalina liwa'uhu. Huwan nur. Nabi Muhammad itu cahaya. Untuk apa kita ngomongin cahaya? Mau paham maksud cahaya ini apa? Yahdil hairina dhiya'uhu. Cahaya Nabi itu memberikan petunjuk bagi orang yang sedang bimbang di dalam menentukan sebuah jalan. Nabi Muhammad itu cahaya yang menjadi petunjuk, memberikan arah kepada orang yang sedang berada di dalam kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dengan cahaya tuntunannya, Nabi Muhammad menyelamatkan orang dari zona kehancuran menuju zona keberhasilan. Siapa dari kita yang hari ini lagi ngerasa, mungkin kalau hari ini kita lagi hancur, mungkin hari ini kita lagi ngerasa dosanya banyak, mungkin hari ini kita lagi ngerasa bimbang, gak tahu mau jalan kemana arah hidup kita ini semua. Mungkin ada dari kita yang ngerasa, kenapa kok hidup begini-begini aja, gak ada kayak yang berubah gitu, yang enak gitu, seperti yang umum dikatakan oleh banyak orang-orang di luaran sana. Jawabannya sederhana. Kenapa kamu ngerasa hidupmu hari ini berada di dalam kehancuran, kesedihan, keterpurukan? Karena kau gak benar-benar jadiin Nabi Muhammad sebagai tuntunan. Cahayanya ada walaupun jasadnya gak ada. Karena ternyata ilmu ajaran Nabi Muhammad sampai hari ini masih ada. Yahdil hairina dhiya'uhu. Pancaran sinar ilmu ajaran yang dibawa olehnya itu dapat membawa kita yang hari ini sedang berada dalam kubangan dosa keluar menuju kubangan pahala yang berlimpah. Hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang berada di dalam gemelut hutang piutang. Tapi dengan wasilah Nabi Muhammad, Allah berikan kita rezeki yang berlipat ganda, sehingga kita keluar dari zona hutang piutang berkat wasilahnya Nabi Muhammad. Atau mungkin ada dari kita yang hari ini lagi ngerasa, kalau kita begitu banyak ujian yang sedang mencekam hidup kita. Kalau ngelihat ujian kita dengan yang tadi ditampilkan di layar kaca, apakah rasa beban ujian yang sedang mencekam hidup kita
mirip setidaknya sama mereka yang hari ini sedang terluka? Coba ibu tanya sama hati. Coba kita ukur sama diri kita. Ujian demi ujian yang datang, selalu di balik ujian itu akan selalu ada orang yang lebih diuji sama Allah melebihi kita. Dan kalau kau merasa dirimu sedang berada dalam ujian, tapi kau sedang merasa hidupmu dalam nikmat, hidupmu dalam kecukupan, hidupmu dalam keberkahan, hidupmu berada dalam keberuntungan. Coba tanya sama diri kita yang hari ini sedang merasakan kenikmatan, yang hari ini sedang merasakan keberuntungan, yang hari ini sedang merasakan kebahagiaan. Sejauh mana ungkapan syukurmu kepada Allah dengan nikmat yang begitu besar datangnya darinya. Rasa beruntung yang kita dapat. Kita beruntung masih punya orang tua. Mungkin kita beruntung masih punya orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari orang-orang yang kita cintai dan kita kasihi. Kita beruntung masih punya rumah yang berdiri tegap. Kita beruntung masih ada anak-anak yang bisa kita pandang wajah-wajah mereka dengan penuh senyuman. Kita ngerasa beruntung, alhamdulillah hari ini bisa makan. Keberuntungan demi keberuntungan seolah terus berdatangan dalam hidup kita. Coba jika kita tidak merasa dalam kesedihan, tapi kita yang sedang merasa dalam keberuntungan, sudah sejauh mana ungkapan rasa syukur yang sudah kita berikan kepada Allah yang memberikan kita nikmat itu semua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa ajaran. Wujudnya yang tadinya menjadi cahaya berpindah menjadi apa? Menjadi cahaya itu dibawa oleh ajaran risalah yang diemban oleh para ulama. Ada orang nanya, enak jadi sahabat, bisa lihat Nabi Muhammad. Orang yang pernah lihat Nabi Muhammad gak akan pernah celaka hidupnya. Orang yang bisa dekat sama Nabi Muhammad gak celaka hidupnya. Kata Nabi Muhammad, tubah liman yarani wa amana bih. Beruntung bagi orang yang melihat saya, setelah dia melihat dia beriman kepada saya. Tapi kemudian Nabi Muhammad berkata, tuba thumma tuba thumma tuba. Beruntung bagi orang yang gak pernah menatap wajah saya, tapi mereka mau beriman akan ajaran saya. Maka kalau ditanya, Bu, keberuntungan sahabat yang melihat Nabi Muhammad beriman mendapatkan satu keberuntungan. Tetapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang ada di akhir zaman, kita menerima 3 keberuntungan. Kalau sampai kita bisa menjadi orang yang tidak pernah menatap wajah Nabi Muhammad, tapi kita bisa menjadi umat yang beriman akan ajaran Nabi Muhammad. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah datang ke gurunya, Imam Waqi. Mengadu, Imam, wahai Syekh, kenapa katanya, saya yang tadinya kalau ngafal cepet, belakangan ini kenapa ngafalnya lambat. Imam Syafi'i yang dikenal katanya, kagak ngelihat satu tulisan kecuali langsung kerekam di dalam ingatan. Imam Syafi'i. Tahu-tahu ngerasa hafalannya jadi lambat. Kok tiba-tiba ngafal tapi gak cepet gitu. Datang ke gurunya nanya, wahai Syekh, ada apa nih? Biasanya kalau baca sekali langsung hafal. Ini kok butuh mengulang 2 kali, 3 kali baru hafal. Kayaknya ada yang gak beres sama saya. Boleh gak arahin saya agar saya bisa mengembalikan lagi diri saya pada hafalan yang kuat? Dijawab oleh gurunya, ya Syafi'i, wahai Syafi'i, dibilangin, al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Dan kalau yang kamu lagi kejar itu adalah ilmu, yang ini maksudnya cahaya,
Allah nggak akan berikan cahaya bagi orang yang berbuat dosa. Nurullah la yu'ta lil 'asi. Kata cahayanya Allah nggak bakal dikasih bagi orang yang berbuat dosa. Nabi Muhammad kita bilang cahaya. Kenapa begitu sukar bagi kita untuk seolah menghadirkan Nabi Muhammad di dalam hidup kita? Kenapa rasanya begitu sukar bagi kita untuk membaca sholawat bahkan 100 kali dalam satu hari untuk Nabi Muhammad? Kenapa menghidupkan sunnah yang mana itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi kita ngerasa buat ngejalaninnya begitu susah? Jawabannya sederhana. Dosa kita masih lebih unggul daripada kebaikan kita. Makanya cahaya yang mau masuk seolah-olah ketutup dengan kabutnya dosa yang begitu tebal dari perbuatan kita. Makanya tiap kali mau baca sholawat baru megang tasbih 1, 2, 3 ngomong lupa. Kadang-kadang kita lagi ingat, ya Allah belum baca sholawat, ambil tasbih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tahu-tahu handphone ting nong ting nong ting, buka handphone lupa. Iya apa kagak? Begitu apa enggak? Kadang-kadang bahkan kebaikan dari sunnah Nabi Muhammad yang mau kita lakukan seringkali menjadi hal yang kita lengahkan. Kenapa begitu mudah kita lengah? Lagi-lagi sederhana. Karena kita terlalu banyak dosa. Maka kalau ditanya gimana sih cahaya Nabi itu biar sampai ke dalam diri kita, salah satunya upayanya sama seperti air di dalam kopi ini, dalam cangkir nih. Ini warnanya apa saya tanya? Warnanya hitam. Gimana caranya biar nih air hitam berubah jadi putih? Hah? Bagaimana caranya? Bisa nggak dosa kita kalau ukurannya segini hari ini juga kosong? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau ukuran kadar dosa kita segini hari ini bisa nggak kosong? Bisa nggak? Saya tanya kira-kira bisa nggak? Datang maulid itu sebenarnya ngosongin dosa. Kalau udah kosong, diisi sama apa? Mau diisi sama apa, Ibu? Pilihan Ibu. Ibu bisa isi hitam lagi, Ibu bisa isi merah, Ibu bisa isi putih. Pilihannya ada di kita. Ibu pulang dari maulid, Ibu ngapain? Ibu pulang dari maulid, Ibu ngapain? Wadah yang sudah kosong, Ibu isi apa? Ada yang diisi air, pulang dari maulid, hatinya lebih bersih. Diisi dengan apa? Diisi dengan kebahagiaan. Pulang dari maulid, tasbihnya gak jauh-jauh, sholawat. Pulang dari maulid yang diingat, tadi ustazah ngomong apa ya? Oh iya tuh bener tuh, diingetin kita suruh ngidupin sunnah. Begitu dia mau makan biasanya minum pakai tangan kiri, nggak ada urusan. Sekarang udah mulai mikir, mana tangan? Yang kiri sama yang kanan mana ya? Mulai mikir, minum ngambil. Oh diisi lagi, tuh tempat yang tadinya isinya hitam berubah menjadi warnanya putih. Tapi apakah kita luput dari dosa? Enggak, kita masih bisa ngisi itu dengan warna hitam lainnya. Dosa-dosa kita yang gak sengaja. Udah tahu belum kabar si fulan? Ente udah denger belum beritanya si ini? Ente udah tahu belum tentang si itu? Masuk lagi tuh. Warna hitam, warna hitam, warna hitam. Gimana caranya? Mau dituangin lagi? Ente di mana? Terus caranya bagaimana? Sama. Ini cangkir isinya hitam juga. Kagak ada maulid, kagak ada pengajian. Caranya bagaimana? Kira-kira
Kalau cangkir yang isinya kok ini saya tuang sama air yang isinya bening ini, isi yang ada di cangkir kopi ini berubah jadi apa? Berubah jadi apa? Air ini lebih banyak apa lebih sedikit? Yang bening lebih banyak apa lebih sedikit? Saya tuh 3 gelas. Warna isi yang ada di gelas ini berubah apa kagak? Setidaknya memudar warna hitamnya atau tidak? Aneh tambah lagi sebotol. Berubah gak warnanya? Bisa jadi bersih bening gak? Bisa. Coba kalau kita yang nyadar gak pernah luput dari dosa, bisa gak gencarin kebaikan yang kita buat? Coba kalau kita nyadar kalau kita banyak mungkin ngelakuin salah, bisa gak diimbangin dengan kebaikan yang kita terus lakukan? Makanya saya selalu ngingetin Bu, ibaratnya kalau kita istighfar, kita baca amalan-amalan zikir lainnya, kita itu sedang nuangin airnya seperti sendok. Tapi kalau kita datang ke majelis kebaikan, kita datang ke majelis maulid, kita datang ke majelis ilmu, kita duduk di sini, kita kayak lagi dituangin sama air, isinya bergelas-gelas. Buat ngebersihin dosa dengan nambahin ilmu, itu beda sama kita ngebersihin dosa dengan kita cuman istighfar tiap hari di rumah. Kalau kita mau cahayanya Nabi masuk ke dalam hati kita, yang perlu kita lakuin adalah menghapus noda hitam yang ada di dalam hati kita. Kalau kita kepengen ngelihat betapa indahnya cahaya Nabi Muhammad, yang perlu dibersihin kotoran yang ada di mata kita. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, ilmu mau didapat udah tahu caranya, datang kemana. Setelah itu mau ngebersihin wadah hati kita yang kotor, udah tahu caranya. Sekarang Ustazah, kalau kira-kira tuh cahaya udah masuk, ada tandanya apa kagak? Kalau nih hati kebetulan cahaya udah masuk, ada tandanya apa enggak? Ada. Sahabat waktu Nabi lagi bilang, An-nur idza dakhala fi qalbi 'abdin fasahwan syarah. Kata Nabi, cahaya kalau udah masuk ke hati salah seorang hamba, hatinya akan berubah menjadi hati yang lapang. Infasahwan syarah, tenang. Hatinya lapang, tenang. Sahabat dengerin. Hal lidzalika alamah ya Rasulullah. Orang yang disebut hatinya lapang tuh ada tandanya enggak? Karena kadang-kadang definisi lapang hati buat kita beda-beda. Betul apa enggak ibu-ibu? Ada yang bilang hati lapang saat dia enggak takut besok mau makan apa. Ada yang bilang hati lapang saat dia enggak takut besok masih hidup apa udah enggak ada. Ada orang yang hati lapang nerima rezeki dapat berapa aja katanya hati lapang. Ada orang bilang hati lapang saat dia infak sedekah enggak takut miskin, kata dia itu hati lapang. Tapi kita mau tahu, hati yang disebut lapang sama Nabi Muhammad itu hati yang kayak gimana? Dan hati yang betul-betul cahaya udah masuk dalam diri seseorang, itu hatinya gimana? Halidzalika alamah ya Rasulullah. Ada nggak tanda kalau tuh cahaya udah masuk, kira-kira tuh orang bagaimana hatinya? Maka dijawab oleh Nabi. Ada. Pertama, at-tajafi an darul ghurur. Orang kalau tuh cahaya udah masuk, dia nggak bakalan lagi peduli, semangat, getol sama urusan dunianya. Terus bagaimana jelmaannya? Munculnya bagaimana? Dia bakal cuek sama dunia. Dunia maya. Dulu rajin, sekarang kagak, bukan. Dulu cinta sama dunia. Dulu getol mati-matian sampai sholat jadi nomor kesekian. Dulu dia sama dunia mati-matian, makan bisa dilupakan.
Dulu dia sama dunia mati-matian, sampai keluarga terabaikan. Tapi begitu cahaya udah masuk, sholat dia tahu nomor satu. Abis dia tahu cahaya masuk ke dalam hatinya, dunia emang dunia, tapi nggak juga sampai aneh nggak ingat makan. Dunia emang dunia, tapi nggak juga sampai aneh lupa diri, sampai pulang ke rumah ketemu suami larut malam. Gitu ya. Sama dunia cuek. Nyari, tapi datangnya mah terserah Allah mau kasih berapa. Kalau dulu dapat segini keringet udah bercucuran, nyampe rumah nanya, "Kenapa ya? Kok segini kita dapatnya hari ini? Emang ada apa ya?" Sibuk nyari alasan. Tapi begitu cahaya udah masuk, berapa aja nominal yang masuk ke dalam rekeningnya dia. Dia cuma ngelihat, alhamdulillah. Alhamdulillah aja. Tajafir darul. Deh sama dunia yang menipu cuek aja. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, katanya at-tajafi an darul ghurul wal inabah ila darul khulud. Yang kedua, tanda selanjutnya kalau emang cahaya di hati udah masuk, bawaannya condongnya mikirin apa? Akhirat tuh negeri yang abadi, persiapan aneh mau bawa ke sono apaan aja. Kalau dulu yang dicari cuman seneng di sini, tapi begitu cahaya masuk ke dalam hatinya mulai dipenuhi dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. Hatinya dipenuhi dengan ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ada nggak perubahan? Berubah. Kalau kemarin mikirin rumahnya di dunia, kalau sekarang dia mikirin rumahnya di akhirat. Kalau kemarin dia cuma mikirin nasibnya di dunia, sekarang berubah, yang dipikirin nasibnya di akhirat. Kalau kemarin yang dipikirin cuma urusan di dunia, kalau sekarang berubah, urusan di akhirat jadi pikiran dia. Ntar aneh dihisap gimana ya? Ntar aneh waktu di mahsyar gimana ya? Ntar aneh waktu masuk liang lahat bagaimana ya? Itu sudah mulai menjadi pikiran dia. Ustadzah serem banget. Tergantung kamu mikir akhirat itu serem atau menyenangkan. Tapi orang kalau cahaya masuk di hati beda, Bu. Bedanya apa? Itu kalau udah mikirin akhirat bawaannya seneng aja. Infak. Kalau dulu dia masuknya grup 2000. Nah, dulu masuknya grup 2000. Udah 2000 dipulung-pulung lagi sama dia. Kayak 1 juta malu nyedekahin nih. Ini 2000 malu ngeluarinnya. Dia udah berubah tahapnya. Dia udah tahu kalau 2000 yang saya kasih di sono metik apa? Kalau 2000 yang saya keluarin di sana metik apa? Kalau 2000 yang saya keluarin tiket mana yang saya terima di sana? Udah mulai jadi pikiran dia. Beda. Itu ciri kedua. Ciri ketiga, makin cahayanya makin terang. Cahayanya makin melekat, cahayanya makin berkembang. Apa yang didapat, Bu? Subhanallah. Yang didapat wal isti'dad lil mauti qabla nuzulih. Tanda yang ketiga, orang ini akan menjadi pribadi yang mempersiapkan kematian padahal tanda-tanda kematian belum ada pada dirinya dia. Kematian belum ada tanda-tandanya, ubanan belum, sakit kagak. Tapi yang dia pikirin, kapanpun nyawa ini akan hilang, saya sudah berada di dalam kebaikan. Tidak peduli usia ini masih muda ataupun sudah tua, tetapi jika Israel datang, saya sudah mempersiapkan persiapan.
Apa persiapannya? Cukup jadi orang baik aja. Gak usah macem-macem. Cukup jadi orang baik aja. Orang baik yang gimana Ustaz? Ya tahu sendiri dia orang baik. Kagak usah dijabarin lagi. Ini cahaya yang masuk ke dalam hati seorang hamba. Kata Nabi, kalau kamu mau ukur cahaya itu ada atau tidak, ukur dengan 3 tanda ini, ada atau tidak pada dirimu semua. Tapi kalau ternyata tanda 1, tanda 2, apalah lagi tanda ketiga belum muncul di dalam hati kita, maka kita semua dapat menyimpulkan hati kita masih dipenuhi dengan noda hitamnya, sehingga membuat kita hari ini bahkan seringkali merasakan kegelisahan tanpa menemukan ujung dari masalahnya. Jadi dari dulu aneh kalau gak ada sebab, ini sebabnya. Jadi dari dulu aneh sumpek gak ada sebab, ini alasannya. Iya Bu, ini alasannya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau sholat sunat fajar ada doanya kan Bu. Di antara doa sunat fajar Bu, apa Bu? Apa kita minta? Allahumma ja'al nuran fi qalbi wa nuran fi gabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi lahmi wa nuran fi idhami. Coba deh baca artinya. Ya Allah, tolong anugerahkan kepadaku cahaya di dalam hati. Anugerahkan kepadaku cahaya di dalam kubur. Anugerahkan aku cahaya di dalam telingaku. Anugerahkan aku cahaya di dalam mataku. Anugerahkan aku cahaya di dalam dagingku. Anugerahkan aku cahaya di dalam tulang-tulangku. Anugerahkan aku cahaya bahkan di rambutku. Anugerahkan aku cahaya di kulitku. Ibu pernah baca doa ini? Belum pernah? Coba mulai sekarang dibaca. Ada di mana Ustazah? Di Khulasoh Madat dibuka. Ada doa setelah mengerjakan sholat sunat fajar. Itu doa dibaca sambil ibu resapin artinya coba. Minta sama Allah cahaya, bukan cuma tentang hati, tapi cahaya menyeliputi sekujur tubuh kita ini. Ibu kemana tempat yang ibu lihat, orang sebelah ngelihatnya nih orang cacat. Cacat akhlaknya, cacat perangainya, cacat budi pekertinya. Ibu ngelihatnya apa? Ini orang baik. Di saat ada orang lagi cerita, ente tahu gak? Si fulan tuh jahat banget. Si fulan tuh orangnya gak bener. Si fulan tuh orangnya. Kuping ente yang ada cahaya tadi kayaknya denger apa? Si fulan tuh baik, si fulan tuh bener, si fulan tuh lempeng, si fulan tuh lurus, si fulan tuh gak macem-macem. Beda. Hati kita yang kemarin bawaannya kalau ketemu si ini gede, sumpek, gak suka, gak demen. Begitu hati yang dipenuhi dengan cahaya, ngelihat dia senang, rahmat, cinta, dan lain sebagainya. Semuanya ada. Gara-gara apa? Ini sekujur tubuh kita isinya cahaya, rambut, tangan, tubuh. Kebayang gak sesehat apa tubuh kita ini? Sesemangat apa diri kita ini kalau yang ada di dalam tubuh kita adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Habib Abu Bakar Adni bilang gini, ente, hei talabul ilm, para penuntut ilmu, ente tahu nggak sirrud doa, rahasia dari doa sholat sunat fajar? Katanya rahasia dari sholat sunat fajar. Tuh doa ente minta ya Allah kasih cahaya, kasih cahaya, kasih cahaya. Emang kamu kira cahaya apa? Cahaya itu ilmu. Dengan ilmu yang masuk ke dalam dirimu, ke dalam pikiranmu, ke dalam hatimu, hidupmu dituntun dengan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu ingat baik-baik. Sayyidah Aisyah dalam sebuah riwayat dikatakan sedang asyik menjahit. Namun tiba-tiba di tengah beliau menjahit,
jarumnya terjatuh. Dan di waktu jatuhnya jarum bertepatan lampu minyaknya habis. Sayyidah Aisyah sibuk mencari jarum yang terjatuh, tetapi jarum itu enggak juga kunjung ditemukan olehnya. Sampai apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari masjid kembali ke rumah. Sayyidah Aisyah melihat wajahnya Nabi Muhammad berdiri tepat di depan pintu kamarnya. Sayyidah Aisyah tersenyum lebar seraya berkata, "Ya Rasulullah, terang sekali wajahmu itu. Sejak tadi aku mencari jarum yang terjatuh. Namun seketika begitu kau masuk ke dalam ruangan ini dipenuhi dengan cahayamu. Saat itu juga aku lihat di mana jarumku terjatuh." Rasulullah tersenyum. Lalu kemudian beliau berkata, "Wail man lam yarani ya Aisyah yaumal qiyamah." Celaka bagi orang yang tidak bisa melihat wajahku ini wahai Aisyah di hari kiamat. Diulang sama Nabi, "Wail man lam yarani ya Aisyah yaumal qiyamah." Celaka wahai Aisyah bagi siapa yang tidak bisa melihat wajahku ini di hari kiamat wahai Aisyah. Diulang sama Nabi yang ketiga, "Wail man lam yarani yaumal qiyamah ya Aisyah." Celaka bagi orang yang gak bisa ngelihat wajahku ini di hari kiamat wahai Aisyah. Sayyidah Aisyah bertanya sambil keheranan, "Ya Rasulullah, wajahmu yang terang begini, ada yang bisa nggak ngelihat nanti di hari kiamat?" Iya wahai Aisyah. Iya wahai Aisyah. Ada orang yang nanti nggak bisa lihat ini wajah. Ada orang nanti yang nggak bisa mandang ini wajah. Ada orang yang nanti memang di akhirat nggak diizinkan sama Allah untuk bisa melihat wajah ini wahai Aisyah. Siapa mereka wahai Rasul? Rasulullah bilang, "Al-bakhil." Mereka orang-orang pelit. "Man dzukirtu induh." Yang mana setiap kali namaku disebut di hadapannya, falam yusalli alayya wahai Aisyah. Tapi dia enggak punya hati yang bergetar mau membasahi lisannya dengan bersolawat kepadaku wahai Aisyah. Al-bakhil, mereka adalah orang-orang pelit yang mana kata Nabi, namaku disebut, ceritaku dibaca, sejarah hidupku diperdengarkan, ajaran-ajaranku disampaikan, tapi mereka punya lisan pelit untuk mengucapkan salawat dan salam kepadaku wahai Aisyah. Maka ibu yang dirahmati Allah, ternyata orang pelit bukannya gak mau sedekah. Orang pelit bukan orang yang tidak mau infak. Orang pelit bukan orang yang gak mau memberi atau mengasih. Tapi ternyata definisi pelit bagi Nabi, saat kita hidup di atas muka bumi ya Allah, di bawah naungan langitnya Allah, bahkan kita yang mengaku statusnya sebagai umatnya Rasulullah, tetapi kita tidak mengambil bagian terbesar dari ilmu dan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Kita nggak menjadi bagian yang paling banyak mengambil ajaran sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kita nggak menjadi umat yang betul-betul semangat di dalam membasahi lisan kita, di dalam bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka coba kita bayangin, hari ini mata kita nggak tahu di mana cahaya Nabi. Tapi ini masih di dunia. Kalau sampai keadaannya di mana semua orang sudah dikumpulkan oleh Allah, di mana semua orang sudah disambungkan oleh Allah dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad di akhir zaman, semua umat dikumpulkan oleh Allah. Matahari ditarik mendekat di atas kepala hamba-hambanya Allah. Semua dijadikan satu, berkumpul padu. Kata Rasulullah, hari itu kamu tahu,
Satu kaki menginjak 7 kaki di bawahnya. Dan di atas kaki itu ada 7 kaki lagi yang menginjak kakinya. Kebayang seberapa terhimpitnya kita hari itu? Kamu terbayang seberapa sesaknya dada kita hari itu? Kata Rasulullah, kamu semua uryan, kalian semua telanjang. Sayyidah Aisyah mendengar itu bertanya, ya Rasulullah, apakah kami betul-betul telanjang tubuh? Al-amr asyad min hadha wahai Aisyah. Kamu tahu nggak? Perkaranya lebih dari urusan telanjang. Perkaranya lebih dari rasa malumu karena tubuhmu tersingkap. Hari itu Allah begitu marah. Semua orang ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Ada pula yang keringatnya hanya sampai mata kakinya. Ada pula yang keringatnya hanya sampai dengkulnya. Ada pula yang keringatnya hanya sampai pinggangnya. Namun banyak juga dari mereka yang keringatnya sampai mengungguli tinggi tubuhnya. Al-amr asyad min hadha ya Aisyah. Urusannya lebih berat daripada ini wahai Aisyah. Kebayang gak di waktu itu? Matahari yang begitu dekat dengan kita. Tubuh kita yang merasa sesak dengan himpitan umat manusia lainnya. Hari itu kita gak bisa ketemu Nabi Muhammad. Hari itu kita gak bisa ngelihat wajahnya Nabi Muhammad. Hari itu kita gak bisa bahkan menatap cahayanya Nabi Muhammad. Wallah, demi Allah, jika hari itu adalah kita yang gak bisa ngelihat, sungguh kerugian di atas kerugian melebihi kerugian dari perbuatan maksiat yang pernah kau perbuat di dunia ini semua. Kerugian di atas kerugian bagi orang yang sudahlah di dunia tidak berkesempatan menatap wajahnya Nabi Muhammad, lalu kemudian di akhirat dia harus menanggung beban derita karena Allah tidak menyingkap wajahnya Nabi Muhammad tepat di hadapan wajahnya. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang pelit. Kita mau banyak tahu tentang dunia, tapi kita gak mau banyak tahu tentang Nabi Muhammad. Kita banyak mau tahu tentang maklumat seputar urusan dunia, tapi kita gak banyak mau tahu tentang ilmu yang dibawa sama Nabi Muhammad. Yang kita minta besar, yang kita minta mahal, yang kita minta syafaat dari Nabi Muhammad. Di mana semua nabi nggak ada yang bisa mengulurkan syafaat bagi umatnya melainkan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Rab, sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Ali bahwa Nabi Muhammad adalah cahaya kita di dalam menuntun jalan kita kepada Allah, maka ya Rab, syarifna, muliakan diriku dan diri kita semua untuk esok bisa menatap wajahnya Nabi Muhammad. Dan saat kau izinkan kami semua bisa menatap wajahnya Nabi Muhammad, ya Rabb, jangan buat tatapan kami dipenuhi rasa malu karena kami tidak menjadi umat yang hari ini meneladani sunnahnya Nabi Muhammad. Ya Rabb, bila kau perkenankan kami hari esok menatap wajahnya, maka buat tatapan kami adalah tatapan penuh bangga, tatapan penuh bahagia. Dan buat Nabi menatap kita dengan penuh bangga, buat Nabi menatap kita dengan penuh bahagia, dan buat Nabi membanggakan kita di hadapan siapa yang beliau ingin banggakan. Salah seorang dari mereka yang ingin beliau banggakan, ada nama kita di sana, ada anak-anak kita di sana, ada orang tua kita di sana, ada saudara-saudara kita di sana, ada orang-orang yang kita kasihi di sana. Ya Rabb, jangan kau tolak doa-doa kami pada hari ini di tempat yang penuh kau cintai, yang penuh kau berkahi, yang penuh dari rahmat dan cinta dan kasih sayangmu ya Rabb. Dengan keagungan Nabi Muhammad ya Rabb, gugurkan dosa-dosa kami semua hari ini, habiskan semua salah silap kami hari ini, ganti semuanya dengan cinta kasih Nabi Muhammad di dalam hati kami. Tuntun kami ya Rabb kepada jalan Rasulullah, tuntun kami kepada jalannya para alim ulama, tuntunnya kami kepada jalannya para ahlu baitnya Rasulullah. Ya Rabb, jika kau
izinkan kami wafat. Jangan ada di antara kami yang kau wafatkan kecuali sunnah Nabi telah kami hidupkan ya Rabb. Jangan ada di antara kami yang kau wafatkan kecuali cinta Nabi telah tumbuh di dalam hati kami ya Rabb. Jangan ada di antara kami yang kau wafatkan kecuali kau perkenankan kami dapat memandang wajah kami di dunia, dapat memandang wajah Nabi kami di akhirat, dapat memandang wajah kami di barzakh, dan dapat memandang wajah kami di surganya Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula. Ya Rabb, anugerahkan segenap doa-doa kami. Engkau yang maha mengijabah setiap doa, dan kami hanya meminta kepadamu ya Rabb dengan sebesarnya keagungan yang kau punya ya Rabb. Maka kabulkan doa-doa kami dan permohonan ini ya Rabb. Anugerahkan doa terakhir kami adalah kami bisa berada di bawah bendera Nabi Muhammad, berada di bawah naungan Nabi Muhammad, berada di dalam surga yang dihadiri oleh Nabi Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya Rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Allah memanjangkan umur Ustaz Mahani, diberkahi ahli keluarganya, anak-anaknya, rumah tangganya, majelis taklimnya, ilmunya, dan semua anak didiknya mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat darinya. InsyaAllah majelis taklimnya di mana tempat, baik yang di sini maupun dimanapun, InsyaAllah mendapatkan majelis yang penuh pandangan khusus dari Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, amin ya Rabbal Alamin. Kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan khusus untuk orang tua Ustazah Mahani yang telah berpulang ke rahmatullah. Siapa namanya Ustazah? Syarifah Balqis binti Umar Al-Attas dan Habib Ja'far bin Ali bin Umar Al-Attas. Doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya. Allah luaskan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatul muslimina ajma'in. Anna Allah yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah wa yaskinuhumul jannah bisri asraril Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, saya diminta amanat dari Ustazah Hani untuk mentalqin semuanya kalimat la ilaha illallah. Insyaallah mudah-mudahan Allah tutup kita semua, usia kita semua dalam kalimat tauhid, dan insyaallah mudah-mudahan kita semua bisa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimudahkan lisan kita untuk melafadzkan kalimat tauhid. Amin amin ya rabbal alamin. Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.